Assalamualaikum, halo, selamat datang di podcast perdana aku. Gimana nih yang masih di rumah aja? Kalau aku sih udah mulai ngerasa bosan ya, kayak kangen gitu beraktivitas secara bebas di luar rumah. Apalagi sekarang lagi bulan puasa tuh, biasanya kan banyak kegiatan bukber gitu, sampai waiting list, siap-siap dari jam 3 udah di resto jam 5, bahkan kadang makanannya nggak enak juga, tapi suasananya itu loh yang ngangenin. Tapi ya meskipun kita di rumah aja, semoga tetap produktif ya. Mungkin ini saatnya kita memperbaiki kualitas ibadah kita. Nah, buat yang masih work from office, semoga Allah beri kesehatan, stay safe semua. Lagi pandemi gini, aku makin sadar sih sama pentingnya menabung. Karena kadang kita tuh nggak tahu gitu apa yang bisa terjadi sama kita, sama keluarga kita yang mungkin suatu saat butuh bantuan. Nah, di episode perdana ini aku akan bahas gimana caranya aku atur uang biar bisa tetap nabung dan juga masih bisa happy-happy. Ya kalau boleh jujur gitu ya, aku juga masih kurang bagus dalam hal manajemen uang. Tapi ya aku mau share aja, siapa tahu ada hal positif yang bisa kalian ambil, atau bahkan hal negatifnya dari aku bisa kalian hindari supaya kalian gak seperti itu. Selama 3 tahun kerja, aku tuh baru sadar harus banget nabung tuh di tahun ketiga, di tahun kedua akhir menuju tahun ketiga. Aku baru sadar. Nah, di tahun pertama kerja mah boro-boro gitu nabung, udah aja gitu gaji teh numpang lewat gitu, datang awal bulan habis tuh akhir bulan. Ya wajar sih, yang namanya baru awal kerja gitu kan, ngerasa bebas gitu, baru punya penghasilan sendiri. Udah makan aku tinggal sendiri gitu kan di Bandung, jadi kayak semuanya teh ya udah we kumaha aku gitu. Aku awal kerja tahun 2017, ditambah ya, selain karena aku banyak banget beli kebutuhan kerja kayak baju, sepatu, tas yang kayak gitu, ditambah di tahun itu tuh bener-bener lagi banyak banget promo pemesanan makanan online gitu loh. Ya kita sebutlah GrabFood atau GoFood tuh lagi bener banyak banget promo, dan pada akhirnya kayaknya hampir tiap hari nyobain ini itu, pakai promo itu. Dan secara nggak sadar tuh kayak wow, untuk biaya makan aja sehari segini gitu, parah sih. Terus di tahun kedua aku tadinya udah mau mulai tobat nih, mau nabung dikit-dikit, tapi kayaknya emang iman aku kurang kuat, jadinya gitu, masih jauh dari harapan. Terus waktu tahun kedua tuh aku pindah cabang gitu, dimana circle pertemanannya itu kayak teman kampus gitu, seumuran. Udah mah kebanyakannya teh cewek. Ya tau lah, ceweknya yang diomongin teh ya gitu, ngomongin skincare lah, ngomongin make up, sampai akhirnya aku cobain segala macem dan kena batunya. Itu parah sih, muka aku rusak parah, bener-bener beruntusan, perih. Aku coba pakai ini itu, baca ini itu gitu, tapi makin malah tambah parah. Dan pada akhirnya aku nyerah dan coba konsultasi ke klinik kecantikan gitu. Nah, mereka kasih saran, katanya harus diistirahatin muka akunya, jangan pakai skincare dulu, jangan pakai make up dulu, minimal tuh 2 minggu. Ya udahlah, aku cobain.
nurut dulu gitu. Nanti katanya kalau misal selama 3 minggu ini tidak ada perubahan, baru ada treatment. Untungnya aku nurut dan sembuh. Dari situ aku sadar sih bahwa yang berlebihan itu enggak baik. Klasik sih. Tahun kedua akhir menuju tahun ketiga, aku udah mulai tobat agak bener nih. Mulai bisa nabung sama sedikit ngatur uang. Dan aku bangga. Nah, karena gaji aku itu via transfer bank, aku coba pakai mobile banking. Waktu aku ke bank, aku ditawarin juga nih sama si Mbak CS-nya, katanya ada tabungan berjangka gitu. Programnya itu minimal kita nabung 1 tahun atau mungkin bahkan 10 tahun juga bisa. Nah, setoran setiap bulannya itu tergantung kalian sanggupnya berapa, minimal tuh di 100.000. Jadi maksudnya berjangka tuh gini, uang tabungan ini tuh akan auto debit dari rekening utama kita. Jadi misalnya nih, kalau yang suka gajiannya via transfer bank, jadi ketika si gaji itu cair ke kita, setiap tanggal yang kita sudah tentukan, itu si uang gaji kita itu akan berkurang sekian untuk masuk ke tabungan berjangka itu. Dan ini tuh uangnya nggak bisa diambil gitu. Nanti uang ini setelah 1 tahun, misal aku ambil yang program 1 tahun, itu langsung kembali lagi ke rekening utama kita kalau udah setahun. Jadi tuh yang paling enak tuh, kalau saran aku sih, kalau misalkan mau coba nih, itu di sebelum bulan Ramadan tuh kalian coba deh buka tabungan itu. Jadi nanti cairnya tuh pas mau lebaran atau bahkan sebelum Ramadan lagi, jadi enak gitu, kayak dapat THR. Nah, aku tuh cobain waktu itu kalau nggak salah 250 setiap bulannya, dan setelah 1 tahun tuh dapatnya total 3.300.000. Lumayan kan? Nah, apakah uangnya bisa diambil kalau kita kepepet? Itu bisa. Nanti kalian bisa datang aja ke banknya, bawa buku tabungan yang berjangka itu, nanti pada akhirnya dicairin lagi. Tapi kalau misalnya diambil sebelum waktunya tuh biasanya ada potongan gitu, kalau nggak salah 10% dari total tabungan kita gitu kalau nggak salah. Nah, mungkin itu bisa dicoba tuh kalau misalnya kalian mau belajar nabung. Ingat ya, si uang ini tuh nggak bisa diambil, jadi usahain kalian jangan pakai uang buat kebutuhan sehari-hari. Aku pernah baca artikel dari Line Today gitu ya. Ada artikel terkait manajemen uang. Katanya dari uang gaji kita itu coba atur pakai aturan 20 30 50. 20%-nya tabungan, 30%-nya tuh buat hiburan, dan 50%-nya itu buat kebutuhan sehari-hari. Nah, ini maksud aku yang jangan pakai uang sehari-hari gitu untuk yang tabungan tadi. Oke, aku simulasiin aja kali ya gimana caranya aku belajar atur uang dari ketika aku awal dapat gaji nih, awal bulan. Semoga ada hal positif yang bisa kalian ambil. Yang pertama, aku simpan uang tuh dalam 2 rekening yang berbeda. Jadi awalnya tuh kan semua uang aku tuh di satu rekening yang sama nih. Jadi kalau misalkan di akhir-akhir bulan atau pas mau belanja gitu ya, itu tuh ngerasa masih punya uang aja gitu. Misalnya gini deh, aku tuh niat misalkan nabung 400, dan sedangkan sisa uang aku buat sehari-hari tuh misal tinggal 600. Kalau di total kan 1 juta sebenarnya, tapi kan kalau secara mana yang bisa dipakai tuh hanya 600. Nah, kadang karena lihat saldonya yang masih banyak itu, akhirnya suka kepake. Jadi kayak rasa udahlah nanti juga bulan depan keganti kayak gitu. Nah, makanya ada beberapa saran juga dari teman aku, katanya mending buat rekening baru. Jadi pas gajian tuh langsung dibagi gitu loh, mana uang yang mau ditabungin, mana uang yang harus dipakai sehari-hari. Nah,
Tips dari aku, kalau aku sih buka rekening banknya itu yang akses dari rumah aku atau kantor aku tuh jauh. Jadi kalau mau ambil uang tuh banyak alasan lah. Susah ke ATM-nya jauh gitu. Jadi uang kita aman. Jangan pikirin ada ATM bersama ya, percuma atau kita buat rekening yang emang awalnya tuh biar susah diambil uangnya, sekarang malah kita ambil di ATM bersama. Ya kadang sih aku juga ambil pada akhirnya uang tabungan di rekening tersebut kalau misalnya emang benar-benar kepepet dan ada kebutuhan mendadak. Tapi seenggaknya lebih gampang ngambil uang ini daripada yang disimpan di tabungan berjangka itu loh, kayak gitu. Jadi kalau untuk tabungan yang ini mah masih bisa pakai uang buat kebutuhan sehari-hari lah gitu. Yang kedua, nabung itu di awal bulan, bukan akhir bulan. Setelah gaji kita dapat tuh di awal bulan, langsung tabungin 20%-nya. Karena kalau di awal bulan masih banyak kan duitnya. Jadi nggak akan ngerasa sayang nih kalau duitnya ditabung. Jangan ngandelin akhir bulan atau sisa uang jajan, karena bener-bener nggak akan berhasil. Itu tuh banyak godaan, percaya padaku. Cia. Yang ketiga, list pengeluaran wajib setiap bulannya. Ya mungkin kebutuhan setiap orang berbeda ya. Kalau aku pasti di awal bulan tuh udah ngitung nih pengeluaran buat tempat tinggal berapa, belanja bulanan kayak kebutuhan rumah lah gitu, transportasi dan juga komunikasi. Ini semua di luar skincare dan makeup ya, karena mereka butuh budget khusus. Jadi kalian data dulu tuh berapa total pengeluaran wajib kalian, kalau bisa lebihin dikit biar jangan dipasin lah gitu. Yang keempat, belanja bulanan tuh beneran yang buat sebulan aja. Saran aku nih ya, kalau kalian belanja bulanan teh jangan berlebihan. Misal gini weh, kalau kalian nyuci sendiri tanpa pakai jasa laundry, kalau beli sabun teh iya secukupan sebulanan we gitu. Terus kalau misalnya nyetok makanan juga yang kira-kira bakal habis dalam jangka waktu 1 bulan. Ya gini sih, maksudnya pengalaman aku gitu ya, kita tuh nggak tahu kita dikasih sehat terus atau enggak. Ya takut keburu expired gitu, jadi mubazir. Aku juga dulu pernah tuh bulan-bulan kemarin sakit ampe 10 hari, dan itu teh waktu udah nyetok makanan banyak dan akhirnya nggak kemakan gitu. Jadi sayang lah, mubazir. Yang kelima, aku tuh bagi uang jajan per minggu. Kayak anak sekolah ya. Jadi meskipun kita udah kerja, udah punya penghasilan sendiri, tapi kalau aku sih, aku jujur ya, sendiri lebih seneng ngasih jatah diri sendiri buat per minggu gitu. Jadi kayak jelas aja seminggu teh berapa abisnya. Nah, cara tahu aku seminggunya dapat berapa tuh suka gini. Kan uang teh, kita punya uang gaji nih, udah dipotong yang tabungan 20% itu, sama udah dipotong sama kebutuhan wajib yang kayak tempat tinggal tadi itu loh, yang di poin berapa tuh lupa. Nah, sisanya kalian bagi sesuai minggu di bulan tersebut. Misal deh, aku punya 1,2 juta nih untuk kebutuhan sehari-hari. Ternyata di bulan itu tuh ada 4 minggu. Berarti aku tuh 1 minggunya dapat jatah cuman 300.000. Ya lebih bagus lagi kalau uangnya masih bisa nyisa. Nah, nanti bisa ditabungin lagi gitu. Yang keenam, belanja online itu akhir bulan, bukan awal bulan. Kalau aku sih ada pengecualian ya di sini, karena kalau untuk skincare dan make up itu nggak bisa selalu akhir bulan. Kadang mereka ada yang habis di awal bulan, di tengah bulan gitu. Makanya maksud aku untuk belanja online di sini tuh aku untuk kebutuhan yang lain, misalnya
kayak jam tangan atau nemu baju bagus atau sepatu kayak gitulah. Nah, kacau sih emang kalau kita punya mobile banking dan install aplikasi e-commerce gitu. Dan udah mau malam-malam gitu, scrolling-scrolling, gampang. Klik-klik aja, tinggal transfer. Makanya jangan belanja awal bulan. Karena posisinya tuh kita masih banyak uang di sana. Aku tuh pernah nih malam-malam scrolling-scrolling. Waktu itu aku mau pindah kosan, mau pindah tempat tinggal gitu. Dan aku lihat ada lemari bagus, lemari portable gitu, bisa dibongkar pasang lah gitu. Aku transfer, aku tidur, besoknya tuh langsung kayak nyesel, ngapain gue beli lemari gitu. Maksudnya kayak lemari aja tuh masih muat gitu, dan pada akhirnya ya gitu, cuman dipakai pajang nyimpen tas beberapa doang, akhirnya gitu. Nah, kalau akhir bulan belanjanya tuh pakai uang sisa jajan gitu, jadi kitanya tuh nggak sayang. Misalnya kita awal bulan udah lihat nih, jam tangan nih bagus nih gitu, ya udah nanti dibelinya akhir bulan aja gitu kalau ada sisanya. Terus jangan takut kehabisan lah istilahnya mah gitu. Dah kalau emang jodohnya mah sama itu barang pasti kebeli. Kalau misalnya kehabisan dan nggak kebeli, ya udah berarti belum jodoh gitu. Andai ngomongin jodoh-jodoh aku jadi baper. Semoga yang lagi dengerin bisa ketemu dengan jodohnya segera ya. Doain aku juga. Yang keberapa nih? 7 ya. Yang ketujuh, sedekah dengan ikhlas atau memberi dengan ikhlas, walau sedikit gitu. Banyak kok caranya gitu. Misalkan dengan mungkin ngasih ke orang tua, ke adik atau saudara, tergantung gitu, banyak cara untuk ngasih mah. Nah, perlu diingat gitu, kalau misalnya dalam rezeki kita itu ada sebagian rezeki orang lain. Terus kalau misalkan masih ada rezeki dan ada kesempatan, disegerakan aja sedekah atau memberinya. Gak ada yang tahu gitu umur mah. Kan siapa tahu kita mau sedekahnya nanti aja, besok kan kita nggak tahu besok kita masih ada umur atau enggak. Kayak gitu sih. Terakhir kayaknya ya. Yang ke-8 nih, uang receh kumpulin. Ada orang yang nabung pakai uang receh, pakai celengan. Kalau aku sih nggak ditabung ya. Kalau uang receh, aku kumpulin di toples gitu di meja. Jadi biasanya si uang receh ini aku simpan dan aku pakai jajan gitu. Yang paling sering sih aku kayaknya nih receh aku pakai buat sarapan gitu. Misalkan aku mau beli sarapan 6.000 nih, kadang aku cuma pakai uang selembaran 2.000 dan 4.000-nya tuh aku pakai receh gitu. Dan nggak tahu kenapa ya, jadi hawanya tuh kalau bayar pakai uang receh tuh ngerasa kayak nggak ngeluarin uang. Jadi gimana tuh ya, kayak ngerasa buat sarapan tuh cuma 2.000 padahal mah totalnya 6.000 gitu. Jadi uang receh tuh seberguna itu. Terus kalau misalnya nih kalian usahain uang receh teh kudu ada gitu dalam tas teh. Kadang kan kita suka pergi makan misalnya ke tempat yang banyak pengamennya, yang rame gitu. Nah kan bisa sekalian sambil bagi-bagi rezeki lah gitu ke pengamen atau pengemis yang datang waktu kita lagi makan. Kalau kata aku sih ya, masalah nabung tuh bakal semangat kalau kita ada tujuannya. Jadi dari diri kalian sendiri tuh udah harus emang ada niatnya dulu gitu. Misal nabung teh karena pengen beli sesuatu atau mau lanjut sekolah, atau misalnya mau nikahin anak orang gitu. BTW semangat buat para pejuang mahar. Kalau udah ada niat baik mah pasti Allah kasih rezeki kok. Buat cewek-ceweknya juga sama, yang rajin nabungnya. Dan nikah teh bukan sendiri atau bukan cowok doang, nikah teh berdua gitu. Ceweknya juga bantuin. Wah, panjang juga ya. Terima kasih yang udah dengar sampai akhir. Ambil positifnya aja, semoga bermanfaat.
Nanti next episode aku pikirin dulu lah mau ngobrolin apa ya. Dadah, semangat nabungnya guys. Coba atur uang versi kalian sendiri. Semangat, belajar hemat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.